wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Widianti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberikan edarannya terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Jadi dikutip dari laman covid19.go.id, pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 membuat 4 strategi yang akan dilakukan secara konsisten untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi awal dalam menangani kasus COVID-19. Juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 yaitu Bapak Ahmad Yuryanto mengatakan strategi yang pertama yaitu ada menggunakan masker untuk semua. Jadi mengapa strategi ini dilakukan? Karena kita tidak tahu siapa saja orang di sekitar kita yang terinfeksi oleh virus. Ditambah lagi beberapa penderita saat ini yang terinfeksi virus itu tidak menunjukkan gejala seperti pada umumnya. Jadi oleh sebab itu penggunaan masker dapat mengurangi rentan penyebaran melalui droplet atau percikan ludah. Selanjutnya strategi yang kedua yaitu ada penelusuran kontak atau tracking dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Tujuannya yaitu untuk penjaringan kasus, penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kasus COVID yang banyak. Strategi yang ketiga yaitu ada edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracking yang menunjukkan hasil tes positif atau menunjukkan gejala sehingga harus melakukan isolasi mandiri. Dan strategi yang terakhir atau yang keempat yaitu ada isolasi di rumah sakit yang dilakukan apabila isolasi mandiri itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, seperti karena adanya tanda klinis yang membutuhkan layanan isolasi di rumah sakit. Jadi maksudnya di sini itu apabila penderita menunjukkan gejala klinis seperti sesak napas yang membutuhkan tabung oksigen sehingga harus dirujuk ke rumah sakit yang telah dirujuk. Begitu juga apabila penderita mengalami riwayat penyakit saluran pernapasan sehingga harus melakukan isolasi di rumah sakit juga. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Di sini kan ada strategi ketiga yaitu edukasi. Edukasi apa yang diberikan kalau hasil tracking itu menunjukkan hasil positif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab saja. Jadi apabila hasil tracking menunjukkan hasil yang positif, tenaga medis akan memberikan edukasi bagaimana agar tubuh kita tetap imunnya itu tetap kuat dan juga stabil, yaitu dengan cara olahraga, bisa juga dengan meminum vitamin, terus memakan makanan dengan gizi seimbang, dan juga menerapkan kebiasaan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apakah ada lagi? Saya ingin bertanya terkait penelusuran kontak atau tracking itu ditujukan kepada siapa saja? Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penelusuran kontak atau tracking ini dilakukan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau orang-orang yang berkontak langsung dengan si penderita. Begitu juga dengan tenaga medis yang merawat pasien tersebut serta masyarakat yang tinggal di wilayah kasus COVID yang banyak. Jadi seperti itu. Apakah sudah jelas? Jelas. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus menaati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan menerapkan kebiasaan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.